Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, kita berjumpa kembali di kelas 3, pembelajaran yang keempat, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tawadhu dan peduli. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar agar Allah memberikan ilmunya kepada kita sehingga menjadikan kita anak-anak yang sholih dan sholihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita lihat gambar berikut ini. Apa yang dapat anak-anak lihat dari gambar berikut? Gambar yang di sebelah kiri ada seorang siswa yang sedang mengucapkan salam kepada gurunya. Dan ada di sebelah kanan ada gambar seorang anak yang memberikan kursi kepada orang tua atau memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua. Dua gambar tersebut merupakan perilaku terpuji yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu sikap tawadhu dan juga peduli. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dari sikap tawadhu. Anak-anak tahu tidak apa itu tawadhu? Tawadhu berarti rendah hati. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lembut. Orang tawadhu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Orang yang tawadhu tidak sombong dengan kelebihannya. Jadi, sikap tawadhu itu adalah sikap rendah hati, tidak sombong, dan perbuatan baiknya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Sifat rendah hati ada dua, yaitu yang pertama adalah rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Contohnya yaitu menyadari bahwa dia memiliki banyak kelemahan, sehingga ia merasa perlu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita harus memiliki sifat rendah hati kepada Allah.
Kita harus sadar bahwa kita ini hanyalah makhluk ciptaan Allah. Kita begitu banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Maka dari itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah untuk meminta kekuatan, meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Karena kalau orang tidak mau berdoa kepada Allah, berarti itu termasuk orang yang sombong. Orang yang tidak membutuhkan Allah itu adalah orang yang sombong. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong di hadapan Allah. Sifat rendah hati yang kedua yaitu rendah hati di hadapan manusia. Kita sesama manusia harus memiliki sikap yang rendah hati. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Jangan sombong dengan kelebihan yang ada pada kita. Karena semua itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengambil miliknya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kepandaian kita, kekayaan kita, ketampanan kita itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan begitu mudahnya mengambil apa yang kita miliki. Jadi kita tidak boleh sombong dan selalu bersikap sopan terhadap sesama manusia. Nah, dengan sifat rendah hati tersebut, itu akan memiliki manfaat kepada kita. Apa saja manfaat dari sikap tawadu ini atau rendah hati ini? Yang pertama yaitu menjaga diri dari sifat syirik kepada Allah. Yang kedua, kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, dengan memiliki sikap tawadu, maka kita memiliki banyak teman. Dan yang terakhir, kita akan dihargai banyak orang karena kita memiliki sifat yang rendah hati. Anak-anak, mulai sekarang milikilah sifat tawadu atau rendah hati tersebut. Selanjutnya yaitu peduli. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Sikap peduli adalah suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Saat tertimpa musibah, saat mendapat kesulitan, atau ditimpa keadaan yang memberatkan, kita akan memiliki rasa peduli. Jika kita mampu merasakan kepedihan orang lain, berarti kita memiliki sifat peduli. Kenapa kita perlu memiliki sifat peduli? Karena kita adalah manusia atau makhluk sosial, yaitu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Saat kita kecil, kita dibantu orang tua. Saat kita sekolah, kita dibantu Pak Guru dan Bu Guru. Itu adalah salah satu sikap peduli, sikap makhluk sosial. Nah, untuk menanamkan sifat kepekaan dalam tolong-menolong, kita bisa membiasakannya dengan yang pertama, memahami diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Misalnya dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan badan, menolong teman yang jatuh dari sepeda, dan menjaga kebersihan lingkungan.
Itu adalah contoh-contoh memahami diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu ringan tangan dan berbagi dengan sesama. Misalnya, membantu korban bencana alam, menyantuni fakir miskin, memberikan sedikit uang pada pengemis, bersedekah, berinfak, dan sebagainya. Itu adalah sikap peduli. Bentuk kita memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Ketika ada di lingkungan sekitar kita, tetangga kita, teman kita, atau orang terdekat kita mengalami kesulitan, marilah kita bantu dengan semampu kita. Jangan sampai kita memiliki sifat acuh tak acuh, tidak peduli terhadap mereka. Kita harus membantu mereka. Nah, itu tadi tentang dua sikap terpuji yang kita pelajari kali ini, yaitu tawadhu dan juga peduli. Nah, untuk tugasnya Pak Tuhan berikan ada 5 soal. Silahkan dikerjakan dengan rapi, dengan baik dan benar, kemudian dikirimkan ke nomor WA Pak Tuhan. Begitu ya anak-anakku sekalian, tugasnya segera dikerjakan. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pelajaran dari Pak Tuhan. Dan sekali lagi, anak-anak mulai sekarang milikilah sifat tawadhu dan peduli terhadap sesama. Karena dua sikap itu akan menjadikan kita memiliki banyak teman, menjadikan kita dihargai banyak orang. Cukup sekian dari Pak Toha. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.